Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Mitra 3 Network dimanapun Anda berada. Salam sukses untuk kalian semua. Berjumpa kembali bersama saya, Tasriadi Awali, di channel Mas Awal Official. Di video ini saya mau sedikit kasih penjelasan tentang tabungan investasi K3 Network, terutama untuk rekan-rekan yang baru bergabung supaya tidak bingung dan khawatir di kemudian hari. Oke, sebelumnya saya lanjut, mohon bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara subscribe, like, and comment, and share, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar terus update video terbaru dari saya. Banyak sekali mitra-mitra yang baru gabung di bawah 6 bulan atau 1 tahun yang masih bingung dan khawatir. Kenapa sih saldo investasi K3i kadang naik dan kadang turun? Tapi yang paling mengkhawatirkan mereka adalah ketika saldo investasi mereka turun. Nah, yang perlu dipahami dari sebuah investasi pertama adalah pasti ada naik dan turun, dan itu adalah hal yang wajar dan sehat ya. Nah, yang kedua, pahami nilai tunai investasi mulai yang terkecil 6% dan yang tertinggi 20% yang Anda terima di akhir tahun terhitung Anda join. Nah, untuk contohnya teman-teman bisa lihat penjelasan singkat berikutnya. Oke teman-teman, ini berikut penjelasan mengenai investasi K3i Network. Kenapa sih investasi kita di K3i Network itu kadang turun dan kadang naik? Oke, penjelasannya berikut ini. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah nilai investasi mulai dari rendah, sedang, dan tinggi. Mulai dari premi 350.000 per bulan. Ini contoh mulai masuk usia tertanggung 1 tahun. Biaya asuransi ke 1 adalah sekitar Rp29.610. Nah, jika tahun pertama jika kita rutin bayar premi selama 1 tahun, premi pokoknya adalah 4.200.000. Setelah dikurangi akuisisi di tahun pertama yaitu sebesar 60%, maka serendah-rendahnya adalah nilai investasi kita di tahun pertama di akhir tahun adalah Rp1.431.000. Nah, dan yang tertinggi adalah Rp1.620.000. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa investasi kita kadang turun dan kadang naik. Nah, selanjutnya adalah kita harus bisa pahami akuisisi atau jumlah potongan di setiap tahunnya itu berbeda-beda ya. Di tahun pertama itu 60%, tahun kedua 25%, tahun ketiga 10%, tahun keempat dan kelima itu 5% yang dipotong atau di akuisisi. Nah, sisanya itu adalah diinvestasikan. Ya, seperti itu. Nah, yang kemudian kita harus bisa paham apa itu NAB, apa itu nilai, dan apa itu nilai tunai. Nah, untuk pembahasannya teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya yang saya tulis di atas ini. Oke. Nah, jadi potongan besar kecilnya investasi kita itu pertama ditentukan oleh NAB. Nah, ini kita bisa lihat di tahun kelima jika nilai tunai investasi kita tinggi 20%, itu kita bisa menerima sebesar 24 juta sekian ribu. Nah, jika terendah 6%, kita akan terima
sebesar 17 juta. Seperti itu. Jadi nggak bisa diprediksi ya teman-teman ya. Bisa kecil dan bisa besar. Seperti itu. Nah, jika di tahun ke-10 jika nilai investasi yang kita terima besar, maka investasinya maksimalnya adalah 58.800.000. Nah, jika kecil 6% sebesar 21 juta 400.000. Nah, jika sedang 38.730.000. Seperti itu. Teman-teman, ini salah satu penyebab kenapa saldo investasi kita kadang turun dan kadang naik. Penyebabnya adalah dari NAB. Jika NAB kita naik, maka jumlah unitnya naik dan otomatis nilai investasi kita juga naik ya. NAB ini dari NAB. Nah, untuk penjelasan apa itu jumlah unit, NAB dan lain-lain, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya ya. Atau teman-teman tinggal cari di channel saya penjelasan mengenai jumlah unit, NAB dan nilai. Jadi yang mempengaruhi nilai investasi kita turun atau naik itu adalah dari NAB. Bisa kita lihat di sini dari sebelah kiri NAB-nya 3.500 sekian. Nah, yang sebelah kanan ini NAB-nya 4.345.000. Nah, otomatis saldo investasinya juga pasti akan naik. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa sih kok bisa turun gitu. Yang seperti saya bilang sebelumnya, yang mempengaruhi adalah NAB. Seperti itu. Kenapa NAB-nya bisa turun? Karena NAB yang kita ini berasal dari investasi yang kita tanam di Tiga Network. Karena uang yang kita investasikan itu larinya ke saham, reksadana, obligasi. Jadi kita tidak bisa menilai investasi kita itu turun atau naik di akhir bulan, karena itu bukan jadi patokan. Yang jadi patokan adalah di akhir tahun, sesuai tanggal join kita. Contoh, si A join si A join bulan Desember 2020. Nah, finishnya adalah atau patokannya adalah di akhir tahun 2021 Desember. Nah, seperti itu adalah finishnya. Serendah-rendahnya adalah 6% dan setinggi-tingginya adalah 20%. Nah, yang lebih maksimal adalah setelah kita selesai nabung 5 tahun. Nah, itu kita tinggal lihat perkembangannya. Yang seperti yang saya bilang, patokannya adalah di akhir tahun. Serendah-rendahnya 6% dan setinggi-tingginya 20%. Seperti itu ya. Jadi apabila investasi kita turun, tidak usah khawatir, karena itu adalah wajar dan pasti sehat. Oke, segitu aja penjelasannya. Semoga bermanfaat. Jika masih bingung atau penasaran, teman-teman bisa tinggalkan komentar dan kita akan diskusikan di video selanjutnya. Terima kasih. Oke, sampai di sini dulu penjelasan saya buat teman-teman yang masih baru di Tiga Network. Silahkan berlangganan di channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan yang mau bertanya, jika masih ada yang kurang paham, kita diskusikan di video selanjutnya. Tinggalkan komentar kalian dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Yo.